Selamat pagi adik-adik. Kami dari tim Universitas Bina Sarana Informatika akan memberikan penyuluhan tentang bijak menggunakan internet di masa pandemi. Oke, kita lanjut ya. Nah, gimana adik-adik untuk belajar di rumah? Sudah bosan atau belum? Sabar dulu ya, karena kita masih pandemi COVID-19. Jadi, karena belajar di rumah berarti adik-adik sekalian sering menggunakan gadget. Gunanya untuk apa? Sebagai media untuk mengakses grup atau melihat materi-materi yang diberikan oleh guru yang selama ini didapat saat tatap muka. Jadi karena berhubung sekolahnya online, berarti gadget sangat diperlukan. Untuk apa aja gadget digunakan? Untuk belajar di rumah, untuk mencari informasi, untuk bermain game, ngobrol di Zoom, dan sebagainya. Tapi ada bahayanya juga nih adik-adik. Kalau bermain gadgetnya tidak diawasi atau tidak dibatasi penggunaannya bisa mempengaruhi kesehatan hingga menyebabkan kecanduan. Nah, ini tentang batasan usia-usia dari mulai usia 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun, 8 sampai 12 tahun. Nah, adik-adik ada di umur berapa sekarang? Mungkin ada di usia 8 sampai 12 tahun ya. Jadi usia ini dapat memberikan pemahaman tentang anggota tubuh, meningkatkan daya imajinasi adik-adik sekalian. Nah, yang patut dihindari adalah tayangan-tayangan yang mengandung unsur kekerasan, seksualitas, bahasa yang tidak senonoh, dan yang lainnya. Ya. Kemudian, karena banyaknya informasi yang tidak bertanggung jawab, jadi adik-adik juga bisa menghindari informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, ini ada alasan dalam mengakses internet. Ini dalam persen, 25% ini mengupdate informasi, 20% melihat pekerjaan, waktu luang, sosialisasi dengan teman, atau untuk melihat informasi pendidikan, hiburan, maupun bisnis. Nah, untuk menghindari berita yang tidak benar atau hoax, adik-adik wajib mengecek sumber berita. Ya, pastikan informasi yang didapat berasal dari sumber berita yang kredibel atau terpercaya. Kemudian berbagi informasi. Orang tua atau orang lain dapat membantu meluruskan informasi yang salah. Kemudian juga jangan terprovokasi. Jadi harus bisa bersikap netral saat menerima informasi. Kemudian dapat dibandingkan informasi. Informasi yang kita terima benar. Jadi kalau ada informasi yang salah, nah kita bisa membandingkan. Kemudian yang paling penting nih, perbanyak membaca. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini, seringkali adik-adik sekalian atau yang lain saat menggunakan gadget itu suka lupa waktu sehingga dapat membuat mata menjadi lelah. Nah, ini aturan-aturan bermainnya jangan lupa istirahat 20 detik per 20 menit. Kemudian istirahatkan mata, pandang objek lain sejauh 6 meter. Kemudian sering melakukan aktivitas fisik di luar rumah atau di teras rumah. Kemudian pakai kacamata bagi yang matanya minus. Kemudian posisi nih adik-adik, posisi duduk adalah tegak, jangan bungkuk ya. Kemudian cahaya di dalam ruangan harus cukup terang.
Jangan bermain gadget di ruangan yang gelap, ya, karena bisa merusak mata. Ya. Jarak mata dengan monitor atau dengan gadget minimal 30 cm. Ya. Nah, itu adalah tips aman bagi mata. Kemudian lanjut, nah, gadget atau teknologi itu bermata dua, negatif dan positif. Nah, ini kita bahas dulu nih yang efek negatif. Yang pertama, perkembangan otak anak tidak seimbang, ya, antara otak kiri dan otak kanan. Kemudian perkembangan bahasa, ya, karena kalau main gadget kan bisa diem aja, ya. Kemudian ini yang paling sering dilakukan, sering menahan lapar, haus, buang air kecil yang harusnya ke kamar mandi tapi ditahan, yang dapat mengganggu sistem pencernaan. Kemudian tumbuh menjadi pribadi yang egois, sulit bergaul karena kalau main HP atau gadget tuh di kamar, ya. Kemudian kesulitan mengenali emosi. Kemudian aktivitas juga berkurang nih karena terlalu banyak bermain di perangkat digital, duduk di tempat yang sama nggak berpindah-pindah, ya. Kemudian kita lanjut ke efek, ini efek positif atau manfaat, ya. Jadi manfaatnya cukup banyak ini, ya, bisa untuk berkomunikasi, bisa dilakukan dengan chatting maupun video call, ya, tidak hanya SMS atau telepon. Jadi kalau adik-adik lagi menginap di rumah nenek, ini bisa video call dengan orang tua, ya. Kemudian meningkatkan peran layanan publik, jadi pelaporannya secara online, baik kepada orang tua, kemudian kepada guru, ya. Kemudian di gadget bisa mencari semua informasi yang kita butuhkan, ya, tapi tetap dengan pengawasan orang tua. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah pembelajaran jarak jauh, ya. Pembelajaran jarak jauh maksudnya sekolahnya tidak bertatap muka dengan guru secara langsung, tapi bisa melalui media seperti Zoom, Edmodo, atau Quizzes, dan yang lain. Kemudian bisa aktif di dalam jejaring sosial, bisa mencari teman lama atau teman baru, ya. Kemudian bisa mengembangkan ide, ya, misal ide atau mungkin bisa membuat channel di YouTube atau TikTok atau yang lain, ya, yang gampang-gampang aja, misalnya merakit mobil-mobilan, ya, merakit pesawat-pesawatan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tips belajar sehat selama di rumah. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Jadi agar semangat belajar tetap terus ada, maka adik-adik harus memiliki motivasi yang kuat, ya. Tidak menjadikan aktivitas sebagai beban, ya. Kemudian harus menanamkan pikiran positif, ya. Kemudian tips yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman, ya. Anggap aja ruangan di rumah dibuat seperti layaknya di sekolah, ya. Kemudian nomor 3, membuat jadwal belajar harian. Ya, sama seperti jadwal pelajaran sekolah. Jadi adik-adik harus bisa membuat jadwal kapan harus belajar, kapan harus istirahat, ya. Kadang kapan waktunya makan dan yang lain, ya. Kemudian tips yang keempat, jangan malu bertanya, ya. Ini adik-adik bisa bertanya kepada orang tua, atau kalau lagi Zoom sama guru, bisa bertanya ke guru, ya.
Kemudian yang tips kelima, tetap menjaga kesehatan selama belajar. Ya, dari mulai bangun pagi, kemudian posisi duduk, menulis, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut. Ya. Nah, tadi informasi yang tadi udah disampaikan, ini rangkumannya berupa video. Silahkan disimak. Apakah Anda pernah mendengar istilah internet sehat? Apa sih internet sehat itu? Internet sehat merupakan aktivitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online, baik browsing, chatting, sosial media, upload dan download, secara tertib, baik, dan beretika, sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Lalu, bagaimana menggunakan internet secara sehat dan bijak? Berikut adalah tips menggunakan internet secara sehat dan bijak. Pertama, jadikan internet sebagai media untuk menambah wawasan. Internet dapat membuka cakrawala seluas-luasnya bagi masyarakat di dunia manapun. Kedua, selalu bersikap kritis dalam menerima informasi. Tidak jarang, internet dijadikan media untuk menipu orang lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, harus adanya pengawasan, terutama bagi anak di bawah umur. Karena dunia internet seringkali menampilkan laman yang seharusnya tidak dilihat oleh anak di bawah umur. Keempat, jadikan internet sebagai media untuk bersosialisasi yang baik. Kelima, jangan suka membagikan data diri, karena data Anda bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yuk jadi orang yang hebat dengan berinternet secara sehat. Demikian penyuluhan yang dapat diberikan. Semoga adik-adik dapat memahami dari materi yang sudah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator.